Pembelajaran ini akan membawa kita untuk mendalami konsep hidup dalam iman. Saya Joshua Onang, mahasiswa teologi SAT RMK. Mari kita menjelajahi mengapa dan bagaimana kita dapat hidup dalam iman dan tuntunan Roh Kudus. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu hidup dalam iman. Hidup dalam iman adalah hidup yang ditempuh melalui kepercayaan penuh pada rencana Tuhan apapun situasinya. Orang yang hidup dalam iman menyadari bahwa rancangan Tuhan selalu baik daripada rancangan manusia. Hal ini membutuhkan kepercayaan penuh bahkan ketika keadaan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iman sendiri adalah kekuatan orang Kristen yang memandu kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hal ini berarti menjalani kehidupan dengan iman bahkan ketika situasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita tetap percaya Tuhan dan tetap memiliki harapan terhadap rencana Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus sendiri adalah pelengkap dari iman kita. Ketika kita beriman pada Tuhan, Roh Kuduslah yang memandu langkah hidup kita dan membimbing kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pimpinan Roh Kudus ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan iman dalam kehidupan seorang Kristen. Menurut Dr. David Livingstone Araro, MTH, ada beberapa jenis iman yang perlu diperhatikan dan perlu kita pahami. Pertama itu adalah iman laboratorium. Nah, jenis iman ini adalah iman yang tumbuh di dalam lingkungan yang mendukung. Namun, jenis iman ini ketika keluar dari lingkungan yang mendukung, dipertanyakan apakah iman ini akan bertahan ketika seorang berada di luar lingkungan yang tidak mendukung tadi. Yang kedua adalah jenis iman altar call, yang adalah jenis iman yang tumbuh secara cepat, tapi seringkali disertai dengan periode tobat yang singkat. Iman ini sering didasari oleh pengalaman emosional dan belum tentu dapat dibuktikan dalam praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah iman iblis. Jenis ini mencirikan seseorang yang tahu banyak, mungkin bahkan kritis, tetapi tidak menerapkan imannya dalam praktek. Yakobus dalam Alkitab mengingatkan kita bahwa iblis pun percaya pada Tuhan. Nah, yang keempat ini adalah jenis iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang didasari pada firman Allah. Kita hanya harus mempercayai apa yang terdapat di dalam Alkitab, meskipun sesuatu terlihat baik di luar sana. Ini melibatkan memiliki hati yang benar, karena dasar yang benar adalah sia-sia tanpa hati yang benar. Dan poin ketiga dari iman yang benar ini adalah tindakan juga harus benar. Dan hanya Roh Kudus yang mampu membimbing kita untuk berjalan dengan dasar hati dan tindakan yang benar. Untuk itu, mari kita sama-sama berpikir untuk bagaimana kita memadukan iman kita yang benar dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Dengan menjalani hidup dalam iman yang kokoh dan membiarkan Roh Kudus membimbing langkah kita, kita akan memiliki hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Semoga materi ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.